Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Soleha Batubara dari Prodi MBS 3C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan 5 pokok permasalahan, yaitu pertama, indikator ekonomi yang ideal pada sebuah perekonomian. Yang kedua, beberapa hal yang mempengaruhi tingkat produktivitas suatu perekonomian. Yang ketiga, pengaruh siklus perekonomian seperti resesi, depresi terhadap pengangguran. Keempat, mengukur tingkat pengangguran dan mengenal jenis pengangguran. Yang kelima, mengenal beberapa jenis inflasi di dalam perekonomian. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama, yaitu indikator ekonomi yang ideal pada sebuah perekonomian. Ada 5 indikator yang harus kita ketahui, yaitu pertama, produk domestik bruto atau yang dinamakan dengan PDB. PDB adalah jumlah total produksi jasa dan barang yang sanggup dihasilkan oleh suatu negara dalam rentang waktu tertentu. Dalam bahasa internasional, produk domestik bruto juga dikenal sebagai gross domestic product atau yang dinamakan dengan GDP. Pada dasarnya, PDB adalah indikator yang dapat digunakan suatu negara untuk mengukur jumlah total produksi, baik itu dihasilkan oleh perorangan maupun perusahaan. Hal ini bisa menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi skala nasional. Yang kedua, investment. Produk domestik bruto yang berkaitan dengan perhitungan pengeluaran untuk produk modal. Misalnya pembangunan pabrik baru, pembelian rumah, program baru, serta beragam jenis investasi yang lain. Yang ketiga, inflasi. Inflasi merupakan indikator utama bagi analisis keuangan karena pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dan aset. Inflasi memiliki nilai nominal suatu aset yang mana mengarah ke tingkat diskonto yang lebih tinggi. Berdasarkan prinsip dasar nilai waktu dari uang atau yang dinamakan time value of money, itu berarti bahwa arus kas masa depan dari aset tersebut bernilai lebih rendah. Inflasi juga menjadi jangkar dalam pengambilan keputusan moneter. Bank Indonesia misalnya mendasarkan kebijakan moneternya untuk mencapai sasaran inflasi tertentu. Kerangka ini dikenal dengan inflasi targeting framework. Untuk mengukur inflasi, salah satu indikator yang paling banyak digunakan adalah indeks harga atau yang dinamakan dengan indeks harga konsumen atau yang dinamakan IHK. IHK adalah perusahaan harga sekeranjang barang yang dibeli konsumen relatif terhadap tahun dasar. Yang keempat, suku bunga. Kebijakan suku bunga adalah salah satu aspek kebijakan terpenting dari Bank Sentral untuk melaksanakan kebijakan moneter dan memberikan kontrol yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Di Indonesia, suku bunga yang paling banyak dimonitor di dunia adalah suku bunga Bank Indonesia 7-day repo rate. Suku bunga diawasi ketat oleh investor karena implikasinya yang besar terhadap pasar keuangan dan ekonomi. Perusahaan suku bunga kebijakan dapat menunjukkan arah ekonomi. Indikator ini juga mempengaruhi biaya pinjaman dan mengembalikan atas tabungan dan merupakan komponen penting dari pembelian banyak investasi. Yang kelima, nilai tukar. Nilai tukar adalah harga satu mata uang terhadap mata uang lain. Untuk negara dengan perekonomian terbuka, nilai tukar adalah variabel ekonomi penting. Pergerakan dalam nilai tukar mempengaruhi keputusan individu, bisnis, dan pemerintah. Nilai tukar penting bagi perekonomian Indonesia karena mempengaruhi perdagangan dan aliran keuangan antara Indonesia dan negara-negara lain. Nilai tukar juga mempengaruhi bagaimana Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter. Bahasan ketiga, yaitu pengaruh siklus perekonomian seperti resesi, depresi terhadap pengangguran. Resesi merupakan periode di mana GDP real mengalami
penurunan selama 2 triwulan berturut-turut atau lebih. Resesi ditandai dengan adanya penurunan output dan peningkatan pengangguran. Sedangkan depresi merupakan resesi hebat yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Terjadinya resesi akan menyebabkan menurunnya GDP real sehingga sedikit barang dan jasa yang diproduksi. Sedikitnya barang dan jasa yang diproduksi membuat input yang digunakan semakin sedikit dan peluang kerja menurun sehingga tingkat pengangguran meningkat serta semakin berkurangnya persediaan modal yang tersedia yang dapat digunakan. Dan selanjutnya pembahasan keempat, yaitu mengukur tingkat pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu gejala terjadinya resesi dalam perekonomian. Orang yang bekerja merupakan orang yang berusia 16 tahun ke atas, sedangkan orang yang tidak bekerja dapat dimasukkan ke dalam 2 kategori, yaitu orang yang menganggur dan orang yang tidak masuk ke dalam angkatan kerja. Orang yang menganggur adalah orang yang berusia 16 tahun ke atas yang tidak bekerja dan menemukan usaha yang spesifik, sedangkan orang yang tidak masuk angkatan kerja adalah orang yang tidak mencari pekerjaan, entah karena ia tidak ingin bekerja atau berhenti mencari kerja seperti pelajar, pensiunan, dan sebagainya. Angkatan kerja total dalam perekonomian adalah jumlah orang yang dipekerjakan ditambah dengan jumlah pengangguran yang mungkin mendapatkan pekerjaan. Sedangkan penduduk total yang berusia 16 tahun yang lebih sama dengan jumlah angkatan kerja ditambah dengan jumlah yang tidak termasuk ke dalam angkatan kerja. Jadi dengan diketahuinya angkatan kerja dengan penduduk total, maka kita dapat menghitung tingkat penganggurannya. Pembahasan terakhir, yaitu inflasi dan jenis-jenis inflasi dalam perekonomian. Inflasi merupakan naiknya tingkat harga-harga secara keseluruhan dan terjadinya kenaikan harga tersebut secara serempak, sedangkan penurunan tingkat harga-harga secara keseluruhan dan merampak itu disebut dengan deflasi. Dalam mengukur inflasi dan deflasi, sejumlah barang dan jasa dihitung kenaikan atau penurunan harga rata-rata selama periode tertentu. Kenaikan tingkat harga keseluruhan yang berlangsung secara terus-menerus dalam satu periode disebut dengan inflasi berkepanjangan atau sustained inflation. Jenis-jenis inflasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibagi menjadi 4.